Oke, dua helm ini belum pernah dibahas secara terpisah. Nah, tapi kita akan langsung bandingkan saja. Apa sih bedanya si NGS ZX-1 dan ZX-1R yang ini? Ya, kita akan bahas kupas dikit-dikit, tipis-tipis, sampai dalam. Tapi seperti biasa kita bumper dulu, guys. Halo semuanya, balik lagi bareng CP sebagai host di Osaki Helm YouTube channel yang nantinya membahas seputar helm. Sekarang membahas soal helm, terus nantinya mungkin akan melebar ke topik-topik otomotif yang lain-lainnya. Tapi sekarang kita ngomongin soal helm dulu. Dan di depan kita sudah ada dua buah helm dan suara Shopee. Ada dua buah helm dari NGS Helmet yang namanya mirip, bentuknya serupa tapi tidak sama, guys, ya. Mungkin dari kalian ada yang memandang, oh ini sama aja sih. Tapi tidak, ternyata ada cukup banyak perbedaan yang mencolok antara si NGS ZX-1 dan ZX-1R. Apa aja kita akan kupas dulu dari spesifikasinya ya, guys, ya. Oke, untuk material shell, si NGS ZX-1 ini terbuat dari termoplastik. Ya, seperti biasa, yang material standar helm-helm harian. Sedangkan si ZX-1R ya sudah bisa kalian lihat dari tampilannya, dari ya, corak-corak, ini nggak corak tapi ya tekstur, bukan tekstur tapi ya tampilannya lah bisa kalian lihat. Kalau ini berbahan dari karbon, kalau jenis karbonnya sih kalau nggak salah namanya forged karbon. Jadi kayak karbon disobek-sobek, ditempel-tempel terus dibentuk helm seperti itu. Tentu saja karena materialnya beda itu berpengaruh ke berat helmnya itu sendiri. Si NGS ZX-1 ini lebih berat 100 gram dibandingkan si ZX-1R. Kita lihat ya. Kalau ZX-1 itu beratnya, bentar, nggak hafal. Untuk ukuran L, ini bobotnya 1450 gram, plus minus 50 gram. Sedangkan si ZX-1R, ini bobotnya 1350 gram plus minus 50 gram dengan ukuran yang sama ya. Jadi memang jelas diangkat juga kerasa kalau si ZX-1R nya ini lebih enteng 100 gram. Walaupun 100 gram tapi kalau dipakai ini bakalan kerasa banget, guys, ya. Untuk di helm itu berat 100-200 gram itu sangat kerasa sekali. Itu dari spesifikasinya. Terus untuk sertifikasi keamanannya sendiri, walaupun si ZX-1R ini sudah pakai material karbon ya, tapi NGS masih saja menggunakan SNI aja, belum ada DOT ataupun juga ECE-nya. Jadi ya dua-duanya ini masih sama, SNI saja. Tapi ya untuk helm harian it's okay lah. Oh ya, juga ada perbedaan yang cukup menarik lagi di bagian emblemnya. Kemarin lupa ngesut bironya ini, tapi ya udah tak tunjukin saja, guys, ya. Untuk apa ini namanya ya, label di belakang ini kan bisa kalian lihat, ini ada tulisan ZX-1 dan juga bobotnya. Yang ZX-1 ini terbuat dari stiker hologram biasa, sedangkan si ZX-1R-nya ini terlihat terbuat dari bahan yang sedikit lebih, nggak sedikit lebih ya, memang lebih premium rasanya kalau kita sentuh dan kita lihat, menonjol gitu loh. Begitu. Terus, setelah ke spesifikasi kita masuk ke bagian eksteriornya, guys, ya. Eksterior. Untuk si ZX-1 secara look itu kayaknya sama. Mode fan-nya sama. Terus visornya cenderung mirip tapi beda, nanti kita lihat. Yang paling mencolok di sini adalah bagian ventilasi udaranya. Kenapa? Karena di ZX-1R itu ada satu di tengah atas yang mekanismenya di slide atau digeser, sedangkan di ZX-1R itu ada dua air inlet ventilation yang sama-sama digeser, tapi ini di kiri dan kanan agak ke tengah begitu. Sedangkan di ZX-1, kembali lagi ke ZX-1 ya, itu di belakangnya ada ini action, ini nggak tahu bolong beneran apa nggak bolong, kak ya. Ya. Oh, bolong. Sama kayak yang dipakai bolong, guys.
Oh ya, sama kayak di Kairos ini. Terus kita beralih ke sisi samping, yang ini jadi pembeda yang sangat amat signifikan dan pembeda secara kasta ya. Si ZX1 itu pakai sistem double visor, ada sun visornya dengan cara seperti ini. Sedangkan si ZX1R itu sangat amat tanpa celah di sini ya. Tidak ada moldingannya mengganggu, jadi memang halus gitu loh, mulus. Kita putar lagi ke belakang untuk mengetahui perbedaan secara fisiknya. Si ZX1 spoilernya itu sewarna dengan shell ya, sewarna. Untuk yang spoilernya spoilernya transparan smoke itu untuk yang ZX1R karbon, sedangkan yang ZX1R non karbon itu tetap sewarna sama shellnya. Itu untuk bagian luarnya kita sudah selesai? Belum, tentu saja. Oke, ke visor. Mereka sama-sama punya tear of post. Ya. Lock visornya juga sama. Ini. Ya. Pakai lock visor. Cuman setelah kita amati secara detail banget ya, ternyata visornya ini sedikit agak berbeda. Karena si ZX1R ini terlihat dan memang lebih flat daripada si ZX1-nya. Kalau ZX1 itu masih cembung sih enggak, tapi bisa dibilang semi flat lah, begitu. Ya itu kurang lebih untuk luarnya. Untuk visor bisa tuker-tuker Kak ya. Nah, jadi kalau kalian mau pakai visor iridium ini ke sini bisa banget. Oh iya, ada satu lagi yang belum. Ini cukup penting nggak penting. Desain logonya guys, yang ini biasa, catnya ya glossy biasa. Kalau yang ini ada glitter-glitternya guys. Jadi terlihat lebih mewah lah dengan adanya action. Sehingga apa? Oh, memang yang spesial karbon ya. Jadi mungkin yang S-Cross yang karbon mungkin juga kayak gini kayaknya. Kalau NJS saya yang S-Cross biasa guys, bukan S-Cross karbon. Oke, lanjut masuk ke bagian dalam. Kita masuk dulu dari bagian depan ya. Nose guard sama. Sekilas dari luar juga sama, tapi nanti kita lihat ke dalam-dalam ada yang beda guys. Kita ngomong dulu soal fiturnya. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, si NJZ ZX1 susah ya. Ada double visor, yang ini nggak ada, tapi mereka berdua sama-sama punya fitur wearable glasses, di mana itu fitur yang sangat memungkinkan pengguna kacamata memakai helm full face dengan nyaman. Dan dua-duanya juga sudah ada fitur intercom ready ya. Ya, dua-duanya sudah ada. Intinya nanti tak kasih birol, semuanya ada slot speaker intercomnya. Begitu. Terus untuk sistem penguncian kasih lihat sekalian. Kelihatan Kak? Ya, sudah kelihatan ya. Semuanya sudah memakai double D-ring, tapi ada perbedaan bisa kalian lihat. Ya. Ini ada emergency quick release dan ada keterangannya emergency use only di sebelah sini. Apa sih itu? Ini bukan gimmick guys. Kalau di beberapa helm mungkin ada yang gimmick, tapi ini real, no tipu-tipu. Ya, ini digunakan ketika amit-amit kalau kita crash itu biar si rescuer atau penolongnya itu bisa lebih mudah melepaskan helm dari kepala ridernya. Caranya gimana? Ya ditarik aja ya. Nah ininya, ini masukin jari kalian terus ditarik tes gitu. Tapi nggak akan saya tarik di sini. Ditarik nggak? Nggak usah ya. Ya tapi intinya begitu. Intinya ini ditarik untuk melepaskan pin yang ada di balik checkpadnya. Nanti akan kasih birol. Skema apa sih? Simulasi kalau pinnya lepas itu seperti apa. Oke, itu untuk fitur-fitur dan fitur safety-nya. Terus yang berbeda lagi adalah material inner liner-nya.
cheek pad, crown pad itu beda ternyata guys. Dimana si ZX-1R itu lebih apa ya, lebih terasa lebih lembut, lebih fluffy gitu, dan lebih secara look juga terlihat lebih premium, karena kalau dari tampilan itu ada kayak honeycomb, itu ada bunder-bunder sarang tawon sebagai motif di busanya, tapi nggak cuma motif, feel-nya juga berbeda. Begitu. Terus apalagi bisa dibahas? Ada tambahan? Enggak ya. Jadi intinya kalau kalian punya budget lebih, ya kalian bisa mempertimbangkan si ZX-1R yang karbon, karena ya kalau karbon itu nggak pernah salah, nggak pernah tidak ganteng guys. Oh ya, ini karbon beneran, bukan motif kayak yang di beberapa helm yang lain. Jadi memang ini karbon, dan NGS itu juga membawa line up karbonnya ke beberapa helmnya juga. Salah satunya di sini, apa ini ZX-1R, terus KRX juga ada yang karbon ya. Terus yang punya saya itu S-Cross itu juga ada versi karbonnya, real karbon, no tipu-tipu. Ya, kayaknya segitu aja guys video pembahasan dan pembanding komparasi antara si ZX-1, si NGS ZX-1 dan NGS ZX-1R ya. Kalau mungkin ada yang kurang atau kalian ada yang sudah pakai helm ini, silahkan kalian tambahin di kolom komentar. Terus jangan lupa juga di like videonya, dislike kalau nggak suka, share video ini ke seluruh teman riding kalian, teman kopdar kalian, teman nongkrong kalian, teman ngap-ngap kalian. Terus apa lagi ya? Subscribe, sekalian tombol lonceng, dan yang terpenting adalah thank you sudah menonton sampai detik ini, dan ditunggu kunjungan kalian di video berikutnya guys. Dadah.